Selamat sore, kita jumpa lagi dalam acara rutin kita yaitu KPA Online Tamrin yang diselenggarakan setiap Senin dan Kamis. Pada hari ini kita akan memulai bacaan baru yang berjudul Seberapa Cepatkah Yesus Akan Kembali. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kasih, Allah yang penuh kuasa, yang selalu memberikan kami banyak kebaikan dalam hidup kami ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa atas segala yang Kau berikan. Pada saat ini kami akan mempelajari firman-Mu. Berikan kami akal budi agar segala pelajaran yang kami dapatkan boleh menempati hati dan pikiran kami. Sehingga kami tetap setia dalam menantikan kedatangan-Mu. Diberkatilah setiap orang yang mendengarkan berita ini. Diberkati juga yang belum mendengarnya, biar Engkau boleh tunjukkan, arahkan bahwa ada firman-Mu yang indah yang boleh mereka dapatkan pada saat ini Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan, berkati sepanjang kegiatan kami, kiranya boleh semua dapat dilancarkan Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seberapa cepat Yesus akan kembali? Kebanyakan dari kita mempunyai suatu desakan naluriah untuk mengetahui masa depan. Kita ingin tahu ada apa di balik angkasa. Tetapi ramalan yang akurat tetap sukar untuk dipahami. Kita menghadapi cukup kesulitan. Meramalkan cuaca esok hari saja belum tentu tepat. Akan tetapi ada seseorang yang ramalannya telah terbukti secara akurat, yaitu Yesus Kristus. Melalui firman-Nya dapat membawa kita ke masa depan. Dia adalah seorang pemandu yang handal. Pada pelajaran ini kita akan melihat apa yang telah dikatakannya mengenai kedatangannya yang kedua kali. Bagaimanapun juga, siapakah yang lebih tahu tentang akhir dari dunia daripada Dia yang menciptakannya pada mulanya? Tanda-tanda bahwa Kristus akan kembali di masa kita. Setelah Yesus meyakinkan pengikutnya bahwa Dia akan datang kembali ke dunia kita untuk kedua kalinya, tertulis pada Matius 23 ayat 39. Apakah pertanyaan yang mereka ajukan kepadanya? Katakanlah kepada kami, kata mereka, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda-tandanya kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini. Matius 24 ayat 3. Yesus menjawabnya dengan jelas dan positif. Di dalam kitab Matius bab 24 dan kitab Lukas bab 21, Dia secara pribadi memberikan beberapa tanda atau bukti yang melaluinya kita dapat mengetahui kapan saat kedatangannya. Penulis-penulis Alkitab yang lain membantu melengkapi keseluruhan gambaran, menjelaskan secara terinci keadaan dunia sebelum kedatangan Kristus kembali. Sebagaimana yang kita lihat, ramalan-ramalan ini sedang dipenuhi di depan mata kita. Hal ini menunjukkan bahwa kedatangannya kembali, yaitu Kristus ke bumi, sudah dekat sekali. Mari kita lihat 10 tanda dari ramalan Alkitab sepanjang jalan menuju surga. Dan meneliti pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh pengembara modern saat ini saat mereka membacanya. Tanda pertama, penderitaan, teror, kebingungan. Sejak 1900 tahun yang lalu, Yesus memberikan sebuah gambaran ramalan akan kehidupan zaman sekarang yang terdengar sepertinya diambil dari berita sore.
Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Lukas 21 ayat 25 sampai 28. Tidak ada penjelasan tentang dunia saat ini yang lebih akurat yang dapat ditulis daripada orang-orang akan pingsan karena teror, khawatir akan apa yang terjadi di dunia. Cadangan senjata berkemampuan untuk menghancurkan seluruh planet. Apa yang terjadi jika beberapa teroris mendapatkan sebuah kepala nuklir? Yesus memberikan kita sebuah dasar pengharapan di zaman yang membahayakan ini. Krisis, penderitaan dan kebingungan dunia saat ini hanya memperkuat kebenaran bahwa kedatangan Kristus benar-benar sudah dekat. Orang-orang saat ini seringkali merintih dalam keputusasaan. Lihat, dunia telah menjadi apa? Tetapi orang yang mempelajari ramalan Alkitab dapat berseru dengan suara yang penuh harapan. Lihatlah siapa yang datang ke dunia kita. Tanda kedua, bencana dunia. Bagaimana bencana-bencana alam sesuai dengan peristiwa-peristiwa di akhir dunia? Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dan langit. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Lukas 21 ayat 13 dan 31. Gambar dari anak-anak kelaparan dengan perut membuncit muncul di berita-berita. Bukankah itu sedikit mengherankan bahwa sebuah dunia yang dapat mengirimkan manusia ke bulan tidak mampu memberi makan seluruh manusia? Yesus mengetahui bahwa kelaparan akan terjadi, bahwa rasa mementingkan diri manusia akan berkembang semakin buruk pada akhir zaman. Tetapi bagaimana dengan gempa bumi? Menurut buku Almanak Dunia, tahun 1999 di abad setelah akhir dari era Kristen telah terjadi peningkatan yang mencolok dari gempa bumi yang besar. 6 gempa besar di abad 18, 7 di abad 19, lebih dari 100 di abad 20. Jadi bukti meningkatkan lebih dramatis pada saat kita makin mendekatkan dan mendekat ke zaman kita saat ini. Gambaran ini mendukung ramalan Yesus. Kelaparan dan gempa bumi sedang mencapai sebuah peningkatan. Kerajaan Allah sudah dekat. Apakah abad 21 ini membawa lebih dari 100 gempa bumi atau kedatangan dari raja-raja di atas segala raja? Tanda ketiga, pengumpulan kekayaan. Apa arti dari kekayaan meluncur ke tangan semakin sedikit orang, sementara makin banyak yang jatuh ke dalam kemiskinan? Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Yakobus 5 ayat 3. Tanpa menghiraukan semua gejala ekonomi kita, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Kekayaan multimiliaran dolar adalah tanda yang lain yang menunjukkan kepada kita kedatangan Tuhan sudah dekat.
Tanda keempat, kerusuhan massa. Mengapa ketidakpuasan dan kerusuhan di antara karyawan meningkat secara dramatis? Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan, sementara alarm keluhan mereka yang menyabit panenmu. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yakobus 5 ayat 4 dan 8. Setelah memprediksi kekayaan yang tidak seimbang di masa kini, Yakobus melihat lebih lanjut kerusuhan massa berasal dari karyawan yang tidak puas. Ketegangan antara yang berpunya dan yang tak berpunya terus-menerus meningkat. Tanda yang lain bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Tanda kelima, kerusakan moral. Mengapa akhlak moral sosial kelihatannya tercabik? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan menyintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, dan tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menurut hawa nafsu daripada menurut Allah. Sehingga lahirlah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. 2 Timotius 3 ayat 1-5 dan ayat 13. Dapatkah seorang membayangkan gambaran yang lebih akurat tentang dunia kita? Arahkan kamera ke mana saja saat ini dan Anda akan menangkap sebuah gambaran dari materialisme yang sombong. Anda akan menangkap wabah pelecehan dan penganiayaan anak-anak yang mengejutkan. Anda akan mendapatkan gambar-gambar tak terhitung dari pemuda yang di luar kontrol. Anak-anak remaja yang membunuh dan memutung secara acak. Semua hal ini membentuk sebuah galeri dari gambar-gambar yang secara keras menyerukan bahwa kedatangan Yesus sudah dekat. Tanda keenam, penyebar luasan ilmu gaib. Mengapa kita melihat ledakan minat tentang ilmu gaib? Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Matius 24 ayat 24. Bagian ini meramalkan bahwa masa akhir zaman akan menampilkan semua jenis keajaiban dan tanda-tanda. Sebagai manifestasi palsu dari kekuatan ilahi, penyihir dan manusia serigala muncul di acara talk show. Penganut New Age ada di mana-mana, menjual kristal ajaib dan berhubungan dengan roh-roh di alam baka. Tanda-tanda dan keajaiban palsu sedang menanjak. Semua ini semakin menjelaskan apa yang Yesus prediksikan kita hidup di masa kedatangan anak manusia. Tanda ketujuh, dunia yang bangkit. Apa arti dari kebangkitan kesadaran dunia di Afrika, Timur Tengah, Eropa Timur, dan negara-negara Timur Jauh? Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju.
Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Yoel 3 ayat 12-14. Hari ini di Asia dan Afrika, Eropa Timur dan Uni Soviet baru dan negara-negara Timur Tengah, kita menyaksikan penyebar luasan yang terbesar dari kebangkitan negara-negara sepanjang sejarah yang pernah tercatat. Sudah dekat hari Tuhan. Tanda ke-8. Rencana perdamaian dan persiapan perang. Rencana perdamaian dan persiapan perang kita hidup di dunia yang aneh. Setiap orang setuju bahwa kita harus memberi kesempatan untuk perdamaian. Kita bicara tentang perdamaian. Masih saja permusuhan-permusuhan yang terpendam sejak beberapa abad yang lalu berubah menjadi konflik yang terbuka. Nabi Mika dan Yoel memprediksikan bahwa pada saat negara-negara membicarakan keinginannya untuk perdamaian, Mika 4 ayat 1-3, ketidakpercayaan terhadap negara tetangga memaksa mereka untuk mempersiapkan perang. Yoel 3 ayat 9-13. Sejak dulu Alkitab menggambarkan dilema perang perdamaian saat ini dan mengumumkan bahwa perdamaian yang tetap akan ada di bumi ini hanya saat Yesus datang. Tanda ke-9. Kemajuan modern. Mengapa? Setelah berabad-abad sejarah manusia mempunyai transportasi dan komunikasi, membawa dunia begitu dekat satu sama lain. Sampai pada akhir zaman banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Daniel 12 ayat 4. Di sini Daniel memprediksikan bahwa pengetahuan akan nubuatannya akan meningkat dalam atau sampai pada akhir zaman. Tetapi ramalan ini kelihatannya menunjuk langsung kepada era informasi komputerisasi kita. Pengetahuan segala jenis telah meningkat pada kecepatan tinggi beberapa tahun terakhir ini. Lebih banyak terjadi perubahan di 50 tahun terakhir dibandingkan 2000 tahun sebelumnya. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Sebelum 1850, orang-orang bepergian dengan kuda dan kereta beroda 4. Hampir sama dengan yang mereka miliki pada awalnya. Sekarang kita menembus batas suara dan menjangkau globalisasi dalam segala hal, mulai dari pesawat Concorde sampai stasiun ruang angkasa. Penjelasan yang meningkat dan penemuan besar-besaran saat ini memberikan bukti yang lebih jauh bahwa kita hidup di akhir zaman. Tanda ke-10. Pekabaran Injil ke seluruh dunia. Yesus telah meramalkan bahwa sesaat sebelum kedatangannya, pengabaran Injil akan mencapai seluruh dunia. Tertulis, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 14. Selama beberapa ratus tahun lamanya, setengah dari dunia ini terkunci di balik tirai besi, jauh dari firman Tuhan. Tetapi kemudian dalam semalam Eropa Timur terlepas dari ikatan besi komunisme. Tembok Berlin dirobohkan dan kerajaan Soviet yang besar jatuh tercerai-berai. Tiba-tiba sekitar setengah dari planet membuka tangannya terhadap pekabaran Injil. Pekabaran Injil besar benar-benar pergi ke seluruh dunia yang tidak pernah terjadi sebelumnya.
melalui satelit pengabaran Injil secara terus-menerus disiarkan ke hampir setiap negara. Kita hidup sangat dekat dengan hari yang Yesus katakan saat dia mengumumkan Injil ini akan diberitakan ke seluruh dunia dan barulah tiba kesudahannya. Seberapa cepatkah Yesus akan datang? Setelah menggambarkan peristiwa-peristiwa untuk mencirikan saat sebelum kedatangannya yang kedua, Yesus menyimpulkan pesan-pesannya dengan mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi." Matius 24 ayat 34. Kesimpulan ini sangat jelas. Generasi yang digambarkan oleh tanda-tanda dari ramalan ini akan melihat Yesus kembali ke bumi untuk kedua kalinya. Ini tidak akan lama sampai dia menghapuskan dosa dan penderitaan dan mendirikan kerajaannya yang kekal. Yesus menggambarkan tidak ada seorang pun yang tahu hari atau jamnya. Dan Yesus meneruskan, "Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Matius 24 ayat 44. Yesus satu-satunya harapan dunia. Kristus adalah harapan yang terakhir dan terbaik bagi dunia kita, karena hanya Dia yang dapat mengatasi hal yang menghancurkannya, yaitu dosa. Yesus mati di Kalvari untuk memungkinkan kekalahan kejahatan dan memberikan tawaran penyelamatan kepada semua orang yang menanggapinya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah Anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. 1 Yohanes 3 ayat 8. Juru selamat kita menciptakan jalan keluar dari dunia yang remuk dengan mengorbankan tubuh dan darahnya sendiri. Dan Yesus yang sama, yang suatu saat akan menyembuhkan penyakit dunia ini dengan menghancurkan dosa, menawarkan sekarang juga untuk menghapuskan perasaan bersalah dari kehidupan Anda. Anda tidak harus menunggu sampai kedatangannya yang kedua kali untuk terlepas dari rasa bersalah dan dari kebiasaan yang menghancurkan. Yesus bersedia untuk memberikan Anda perdamaiannya saat ini juga. Sementara menghadiri sebuah pertemuan rohani, seorang wanita muda merasakan secara aneh digerakkan oleh kehadiran Roh Kudus. Saat dia mendengar cerita tentang kedatangan Juru Selamat yang segera, semua kepingan-kepingan mulai masuk ke tempatnya. Menurutnya ini sangat masuk akal. Ia menyadari bahwa dia telah mencari cinta, kebahagiaan, dan damai di tempat yang salah. Yesus adalah jawabannya. Hari berikutnya, ketika pekabar Injil dan rekannya pergi menemuinya, dia menceritakan kisah hidupnya yang hancur dan pahit. Dia tenggelam sebagai seorang pecandu alkohol dan menghidupi dirinya lewat pelacuran. Setelah menceritakan masalahnya, dia mengatakan dengan terisak-isak, "Kamu benar-benar berbicara kepada saya semalam." Tetapi suara yang telah menggapai hatinya adalah suara Tuhan. Dan ia berbicara dengan lemah lembut. Dia memutuskan untuk meletakkan semua ke hal yang benar. Dia mengundang Kristus untuk masuk ke dalam hatinya sebagai penyelamat dan Tuhan, dan berpegang pada harapan dan kedatangannya yang tidak lama lagi.
Beberapa minggu kemudian dia mulai menyadari bahwa ketakutan dan rasa tidak amannya yang selalu dia coba atasi dengan minuman keras sekarang dilepaskan saat dia meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan Yesus. Yesus mulai melepaskannya tekanan yang menghancurkan kehidupannya. Dia telah melakukan banyak hal yang tidak dapat dibanggakan. Tetapi kemurahan dan pengharapan Kristus lebih kuat dari rasa malunya. Pengalaman pencuri disalib berarti banyak baginya. Di saat-saat terakhir keputusasaannya, dia berbalik ke korban yang tak bersalah di sebelahnya dan meminta, "Yesus, ingatlah saya saat engkau tiba di kerajaan-Mu." Lukas 23 ayat 42. Yesus menjawab seketika dengan menjanjikan pencuri itu sebuah tempat dengannya di surga. Yesus juga yang sama yang dengan murah hati menawarkan pengampunan kepada pencuri yang sekarat. Sekarang menawarkan kepada Anda keselamatan, pengampunan penuh, dan pikiran yang damai. Temukan itu bagi Anda sendiri hari ini. Anda juga dapat berdoa bersama pencuri sekarat itu. "Yesus, ingatlah saya pada saat engkau tiba di kerajaan-Mu." Dan Yesus akan menjawab, "Saya akan datang kembali dan kamu akan bersama aku di kerajaan surga." Terima kasih. Kita telah menuntaskan pelajaran kita sore ini. Mari sama-sama kita berdoa. Allah yang Maha Besar, makasih. Terpujilah Engkau Tuhanku. Terima kasih Bapa. Bagian dari firman-Mu telah kami baca, telah kami resapkan, dan kiranya menjadi petunjuk bagi jalan hidup kami. Diberkatilah mereka yang mendengarkan, diberkati juga yang mereka yang belum mendengarkan. Masih ada kesempatan untuk mendengarkannya. Panggillah mereka Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ini. Kami berdoa dan mengucap syukur atas segala yang telah Kau berikan. Terpujilah nama-Mu. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.